uh, muamalah yang menyangkut duniawi, ya, itu semua itu adalah di dalamnya pasti mengandung kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan itulah yang kita sebut dalam dengan hikmah. Tidak ada di balik kebaikan itu, tidak ada penciptaan Allah itu yang tidak mengandung hikmah dan sia-sia. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, surat ketiga ayat 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah ciptakan, apakah itu dalam bentuk penderitaan menurut kita, apakah menurut kebaikan menurut kita, itu adalah semuanya mengandung hikmah. Mengandung di balik itu mengandung kebaikan-kebaikan yang tersembunyi. Yang semuanya itu adalah harus kita terima dengan kebaikan-kebaikan juga, atau mungkin kita muhasabah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kaitannya dengan pengajian hari ini adalah pengajian online yang biasanya kita lakukan tatap muka. Kita rindu sekali, saudara-saudara, untuk bertemu dengan tatap muka, satu dalam majelis, saling berpelukan, saling menyapa, saling bersalaman. Itu adalah sesungguhnya yang kita rindukan. Namun sesungguhnya walaupun kita jauh, tapi hati kita itu adalah mudah-mudahan Allah dekatkan dengan penuh hikmah. Baik saudara-saudara, sebut kita menginjak kepada apa hikmah puasa. Kita bincang-bincang dulu masalah kondisi yang saat ini, apa sesungguhnya hikmah di balik itu. Di balik Allah menciptakan ujian bagi kita dalam bentuk COVID ini. Itu ada tidak lain adalah mungkin kita disuruh muhasabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu adalah kesalahan dari tangan kita sendiri. Allah mengingatkan kepada kita dalam surat ke-42, surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpa kepada kita, apakah itu dalam bentuk kebaikan atau apakah itu dalam bentuk keburukan. Karena saudara-saudara, kebaikan dan keburukan itu adalah suatu musibah, suatu ujian. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat ke-21 ayat 35. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِخَيْرٍ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالسُّوءِ وَالْخَيْرِ fitnah wa ilaina turja'un. Sesungguhnya kita semua itu adalah diuji oleh Allah. Apakah itu dalam bentuk khair, apakah itu adalah bentuk syar. Semua itu adalah fitnah. Fitnah dalam arti di sini adalah ujian. Arti ujian. Cumanya sesungguhnya kita mengamalkan ajaran-ajaran ini, ke semua ajaran yang Allah berikan kepada kita itu adalah mengandung kebaikan bagi kita. Makanya kita seorang muslim itu harus betul-betul memegang erat Al-Quran ini. Kita masuk ke dalam Islam secara bersungguh-sungguh. Dalam Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah 28. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Allah. Asilmi agama. Kafah secara keseluruhan, secara total. Karena disitulah sesungguhnya hanya agama itulah adalah mengandung hikmah kebaikan-kebaikan bagi kita semua, untuk kebaikan dunia kita dan untuk akhirat kita. Lalu apalagi yang perlu kita cari hikmahnya dari kejadian musibah yang melanda dunia ini. Bahkan kalau kita lihat data, ya, di Amerika itu sudah mencapai 60.000, subhanallah. Di kita juga di Balikpapan, kalau kita lihat data sudah 32, ada 3 pertambahan lagi. Yang kemarin itu 29, ada 3 tambahan.
Apa sesungguhnya di balik itu? Itu semua pasti ada kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam surat ke-17 ayat 7. In ahsantum ahsanu li anfusikum. In ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falah. Sesungguhnya kebaikan itu adalah kembalinya ke kita juga. Kepada diri kalian, kepada diri kita masing-masing. Dan kejadian. Kalau hanya menegur, berarti kita harus sadar. Kalau Allah menegur, hendaklah kita tobat kepada Allah. Kalau Allah menghukum, kita harus tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita ini adalah lupa terhadap nikmat Allah. Saudara-saudara, Allah mengingatkan dalam surat ke-50 ayat 14 dan 28. Dan surat ke-14 ayat 25. Alam tara ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Surat ke-14 surat Ibrahim ayat 25. Cobalah kalian lihat betapa orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan keingkaran. Wa ahallu qaumahum daral bawar. Sungguh mereka itu sudah menempatkan kaumnya daral bawar, ke tempat kehancuran, ke tempat kehinaan. Daral bawar, ke tempat yang hina. Kalau kita lihat ayat ini, bahwasanya kehancuran ini dimulai dari atas. Dimulai dari pemimpin. Kemungkinan dari kita, pemimpin keluarga. Bagaimana cara kita memimpin anak-anak kita, memimpin istri? Apakah sudah betul-betul tajri kami kaya Allah? Kalau tidak, Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, surat ke-50, ayat 3 ya. Ayat 3 dan 4 secara berturut-turut. Kadzabat qablahum qaumun Nuh wa 'ad wa Tsamud dan seterusnya. Bagaimana coba lihat orang-orang berdustakan kepada Allah. Kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Fir'aun, kaum Aikala, dan 12 kaum yang dihancurkan oleh Allah yang disebutkan dalam surat ke-50 ayat 23, ayat 12, 13, 14 ini. Ini semua adalah bagaimana digambarkan oleh Allah. Kemungkinan kita itu adalah lupa terhadap nikmat Allah. Apabila kita ini dikasih nikmat oleh Allah, kita menjam. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat 30 ayat 36. Wa idza adakna an-nasa rahmatan farihu biha. Apabila manusia itu dikasih rahmat oleh Allah, dikasih kekayaan, dikasih jabatan, dikasih tanggung jawab, padahal dia gembira dengan nikmat itu, gembira dengan rahmat itu. Wa in tusibhum sayyi'atun bima kadzamat aydihim idahum yaknatun. Tapi awas dengan Allah. Apabila berkhianat terhadap nikmat itu, maka Allah akan menggantinya dengan kesengsaraan. Barulah dia mengatakan, maka zamat aidihim idahum yaknatun. Setelah dia menghancurkan sesuatu dengan tangan dia sendiri, idahum yaknatun, baru mereka berputus asa. Berputus asa. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini, kita harus betul-betul mencari hikmah di balik itu. Mencari hikmah di balik itu. Atau mungkin Allah bermaksud untuk menghancurkan negeri ini. Bagaimana tidak? Sebab Allah mengingatkan kepada kita ayat 17, ayat surat ke-17 itu ayat 16. Surat Bani Israel, surat Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlikal qaryat mutrafiha fa fasaku fiha wa qala qaul
bahaka alihil kaul wa damarnahu tadmira. Apabila diingatkan kepada mereka-mereka yang kaya, mereka-mereka yang punya kuasa, ayo kembali kepada Allah, ayo kita bertobat, ayo jangan menyalahgunakan, ayo kefasaku fiha. Mereka itu adalah tambah kefasikannya, tambah kejahatannya. Haqqa alaihil qaul, maka berlakulah bagi mereka itu haqqa alaihil qaul, azab Allah, keputusan Allah. Apa keputusan itu? Wadammarnaha tadmira. Maka mereka itu adalah dihancurkan sehancur-hancurnya. Mungkin indikator ke arah itu ada ya. Ya ada mungkin ya. Di tengah masyarakat yang begitu susahnya masih ada orang yang menyalahgunakan jabatannya. Kemungkinan mudah-mudahan tidak ada yang demikian itu. Tidak terpanggil. Maka kita adalah sebagai seorang muslim harus mencari hikmah di balik itu. Baik saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekedar kita membahas masalah hikmah. Tidak ada dalam Islam itu yang tidak penuh dengan hikmah. Baik yang menyenangkan bagi kita maupun yang menyusahkan menurut kita. Tapi sesungguhnya itu adalah peringatan bagi kita dan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nah, bagaimana sesungguhnya untuk menggapai hikmah Allah ini di balik kehidupan kita? Hanya 2 cara. 3 cara. Satu adalah kita kembali kepada Al-Quran secara utuh. Masuklah Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Al-Quran surat kedua ayat 208. Atau yang kedua, surat An-Nahl, surat ke-7 ayat 76. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Nah ini, seandainya penduduk negeri ini adalah beriman, maka semua Allah akan membuka pintu-pintu rahmatnya, baik ada dari langit maupun dari bumi. Atau yang ketiga, kita jadikan Al-Quran ini sebagai obat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya satu huruf pun yang kita baca dalam Al-Quran itu adalah kita mendapatkan kebaikan 10 kali. La aqulu alif lam min harfan bilang Rasulullah. Walakin alif harfan, wa lam harfan, wa mim harfan. Berarti semakin kita kembali kepada Al-Quran, sesungguhnya kebaikan demi kebaikan itu insya Allah kita dapatkan. Dan kita dapatkan hikmah di balik kebaikan-kebaikan itu. Al-Quran surat 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan aku Al-Quran ini sebagai obat syifa. Saudara-saudara, syifa ini bukan hanya syifa dalam bentuk kejiwaan saja. Tapi syifa di sini adalah bentuk secara totalitas. Karena Al-Quran itu bukan hanya berbicara masalah kejiwaan. Tapi Al-Quran itu adalah berbicara semua aspek kehidupan kita. Itulah sesungguhnya, maka apabila kita kembali kepada Al-Quran, itulah sesungguhnya syifa. Bagaimana dengan corona ini? Satu-satunya jalan itu adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada Al-Quran. Kita kumandangkan Al-Quran ini. Kita amalkan Al-Quran ini pada setiap kehidupan. Bahkan setiap nafas kita. Dengan cara itulah saudara-saudara. Kita akan mendapatkan kebaikan.
kita akan mendapatkan obat yang Allah siapkan, segala sesuatunya yang Allah siapkan dalam agama kita di dalam Al-Quran. Ada satu pengalaman saudara-saudara, pernah saya tanya apa yang saya lihat di Facebook. Ada seorang beberapa orang yang kena corona gitu. Dan dia dengan khusyuk diobati dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Subhanallah. Dia sembuh. Dan saya kaji lagi di pendapat-pendapat orang lain. Betul adanya. Bahwanya semakin kita membaca Al-Quran, maka rahmat khulifat humur rahmah. Rahmat itu menaungi kita dan kita menjadi tenang. Dengan ketenangan itulah sesungguhnya penyakit secara fisik akan berangsur-angsur akan sembuh, apalagi secara jiwa, secara kejiwaan. Saudara-saudari meyakini Allah, dalam ibadah puasa pun terdapat sejumlah hikmah dan masalah dan kemaslahatan. Mari kita sekarang masuk kepada materi tentang apa sesungguhnya hikmah di balik puasa. Saudara-saudari meyakini Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah tazkiyatun nafas. Yang terkandung dalam puasa ini adalah tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas artinya adalah untuk pembersihan jiwa. Pembersihan apa maksudnya? Bahwasanya jiwa kita ini adalah hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita adalah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sering mengkontaminasi ibadah kita. Mungkin mengkontaminasi pikiran kita, akidah kita, akhlak kita. Dan puasa ini adalah mengajarkan kepada kita untuk betul-betul jiwa kita dengan jiwa bersih. Jiwa kita ada jiwa yang tulus. Puasa mengajarkan kepada kita yang kita sebut dengan tazkiyatun nafas, yaitu pembersihan jiwa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah, "Walladhi nafsi biyadihi la khuluhu wa misra'im atyabu indallah bihil misk yadruku ta'amuhu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli kullu amal ibni adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih." Demi dat yang diriku di tangan, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak berhubungan dengan istrinya. Itu semua karena aku. Tiap amal anak Adam bagiku. Semuanya baginya, kecuali puasa. Puasa itu adalah bagiku. Ia untukku dan aku yang akan memberi pahala. Saudara-saudara yang muliakan anak Allah, betapa indahnya jiwa kita kalau semuanya kita berikan kepada Allah. Betapa sehatnya jiwa kita kalau kita berikan pada Allah. Jiwa kita, harta kita, semua yang kita miliki itu adalah datangnya dari Allah. Dan kepada Allah lah kita akan kembali. Satu-satunya adalah dengan puasa ini. Puasa inilah yang mendidik kejujuran. Puasa ini yang mendidik keikhlasan. Kita makan, saudara-saudara, sekarang tidak ada yang tahu. Tapi dengan kejiwaan, kesucian jiwa ini, kita tidak mau melanggar perintah itu. Itu semuanya adalah dalam rangka meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kebiasaan itu bertentangan dengan fitrah.
fitrah yang Allah tiupkan ke dalam jiwa seseorang. Setiap orang ditiupkan ke fitrah. Tapi sesungguhnya sejauh mana fitrah itu kita ikuti. Ataukah fitrah itu kita kotori dan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam jiwa kita. Sehingga diri kita menjadi diri yang tidak bersih. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Bahwasanya puasa mendidik kita kepada kejujuran. Puasa mendidik kita kepada kembali kepada fitrah. Puasa mendidik kita adalah hanya kepada Allah lah tempat kita tuju dan menghindar dari kebiasaan-kebiasaan yang mengotori jiwa kita. Saudara-saudara muliakan Allah. Yang kedua, ingin kita lanjutkan pada sisi yang lain. Puasa itu adalah menyehatkan. Ini ada sebuah penelitiannya dari Unpad Bandung. Bandung itu meneliti tentang imun. Sejauh mana sesungguhnya puasa itu menciptakan ketahanan kepada seseorang. Tentu ketahanan jiwa dan ketahanan fisik. Kita tahu saudara-saudara, puasa ini adalah diwajibkan oleh Allah untuk kita. Adalah untuk kita. Dari Allah untuk kita. Dan semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini adalah menjalankan puasa. Coba saudara-saudara perhatikan. Sekarang ini banyak orang memelihara kucing. Ya, karena sekarang ini mungkin orang cenderung kepada hewan dalam bentuk kucing. Lihat saja. Kalau kucing tidak makan itu berpuasa. Kenapa dia berpuasa? Dia adalah dalam rangka mengobati dirinya. Dalam rangka mengobati dirinya. Inilah juga diteliti oleh Unpad, Universitas Pajajaran Bandung ini. Dia berfokus sejauh mana korelasi antara puasa dan kekebalan tubuh. Nyatanya saudara-saudara, puasa itu adalah bisa memotivasi untuk melahirkan sel-sel darah putih. Dan sel-sel darah putih inilah saudara-saudara yang mengakibatkan imunitas bagi tubuh kita. Dan sebaliknya juga menghancurkan sel-sel darah putih yang tidak digunakan lagi oleh tubuh kita. Subhanallah. Dan ini juga diteliti oleh fakultas University of Stoughton, California. Itu ada bahwasanya puasa itu adalah meningkatkan mengobati sel-sel kita yang mungkin rusak. Sel-sel mungkin rusak. Yang itu disebut dalam kedokteran itu peradangan. Dan dari peradangan inilah saudara-saudara yang menimbulkan penyakit, segala penyakit. Nah, puasa inilah sesungguhnya Allah wajibkan kepada kita sebagaimana Al-Quran surat Al-Baqarah 183 adalah obat dari Allah agar kita imun menghadapi segala penyakit. Mudah-mudahan saudara-saudara kita berpuasa sebulan untuk ini dan kita sebelum Idul Fitri kemudian COVID ini akan segera berakhir. Karena Allah sudah memberi obatnya kepada kita. Salah satunya adalah dalam bentuk puasa. Insya Allah. Saudara-saudara, sebagai kesimpulan daripada kajian kali ini, mari betul-betul kita apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah jangan dipertanyakan. Jangan dipertanyakan. Karena di situ semua adalah mengandung hikmah. Mengandung hikmah. Apakah hikmah itu dalam bentuk pengamatan kita itu kurang memuaskan atau memang memuaskan bagi kita, tapi itu adalah semuanya mengandung hikmah bagi kita. Baik saudara-saudara, mudah-mudahan
ya, kajian online pada hari ini bermanfaat bagi saya terutama dan kepada saudara-saudara mungkin yang bergabung dengan kita. Dan 10-5 menit lagi ya kita akan buka kesempatan untuk ya berbincang-bincang lah, saling mengisi dalam rangka ya, kajian online ini. Ini dapat saya sampaikan. Aku luka hanya astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi pengantar pengajian dari Ustadz Hafib. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada dari bapak-bapak yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung diklik mic-nya, nanti langsung bertanya, atau bisa juga mungkin via message pesan yang ada di aplikasi Google Meet ini. Silakan Bapak yang ingin mengajukan pertanyaan. Mas Tahrul, tolong diingatkan maghrib jam berapa? 18.14 ya. Hari ini jam 18.15. Oh, 15. Ya. 18.15. Jadi kita masih ada waktu sekitar 20 menit. Ya, masih. Silahkan. Kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Atau ada yang ingin menambahkan. Kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal Ustaz, tadi gabungnya agak terlambat karena memang baru sampai rumah. Tapi sedikit tadi yang bisa saya ambil beberapa hal kaitannya dengan bahwa puasa itu menurut beberapa penelitian secara ilmiah itu mampu mengembalikan organ-organ yang rusak, kemudian bisa memperkuat tubuh kita. Kalau kemudian kita pikirkan kembali dengan keadaan sekarang, bahwa pada saat ini bulan puasa, kemudian kita semua diuji dengan adanya virus corona ini, Ustaz. Sesungguhnya ini kan bukan suatu kebetulan, Ustaz. Jadi Allah memberikan kita ujian dengan virus corona pada saat di bulan mampu melewati ujian ini, karena dengan puasa sungguh-sungguh maka kita akan terjaga, apakah itu dari virus yang berjalan ini atau dengan ujian-ujian yang lain. Jadi kita sebagai umat Islam sesungguhnya punya optimis tinggi. Justru dalam keadaan puasa kita diuji ini punya optimis yang sangat tinggi, Ustaz. Jadi apakah pemikiran saya ini terlalu berlebihan atau gimana? Mohon pencerahan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung ditanggapi aja, Ustaz. Ya betul. Ya, tapi kita berpuasa itu tidak lepas daripada unsur ubudiyah. Jadi kita berpuasa bukan yang lain-lain, tapi itu adalah semuanya ikutan dari puasa. Semua itu adalah hikmah dari puasa. Tapi semua yang kita lakukan puasa ini adalah dengan niat ta'abbud, dengan niat ubudiyah kepada Allah. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya ubudiyah itu adalah berdampak positif terhadap kehidupan kita, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Saya buka Google ini. Subhanallah. Puasa itu bisa. Jadi pantas saja ya kalau kita mau operasi. Saya ini sudah berapa kali operasinya? 3 kali atau 4 kali itu. Ya sejak itulah kita disuruh berpuasa. Nyatanya subhanallah luar biasa itu puasa ini. Puasa ini luar biasa. Luar biasa. Ada 17. Salah satunya itu menjaga jantung, menjaga otak kita, menjaga peradangan seperti tadi. Bahwasanya peradangan itu sumber penyakit.
kemudian regenerasi sel, kemudian awet muda, merehabilitasi kulit, menurunkan berat badan, menurunkan gula darah. Betul, Pak. Kita optimis sekali. Dan kenyataannya ya ada, kalau kita bandingkan di negara-negara Muslim dan non-Muslim itu, kita tidak dikotomi ya, tidak dikotomi. Atau kita bandingkan sejauh mana sesungguhnya Ustadz yang kena corona dengan yang non Ustadz. Mungkin jarang sekali ya kita dengar ya. Wah, Ustadz itu meninggal karena corona. Itu jarang sekali. Itu menunjukkan bahwasannya ketakwaan kita itu adalah berpengaruh terhadap ketahanan tubuh kita. Saya pernah dengarkan juga, saya buka YouTube itu, subhanallah, dalam rangka menghadapi corona, itu satu yang harus dijaga, rasa optimisme. Dan optimisme itu adalah ada di dalam puasa. Karena Rasulullah SAW berkata, lisain farhatan. Sesungguhnya orang-orang berpuasa itu memiliki dua optimisme, dua kebahagiaan. Idza aftara farihu bi fitrihi, idza aftara fariha bi fitrihi. Apabila dia berbuka puasa, dia bahagia dengan puasanya. Sah. Yang kedua adalah wa idza liqa'a rabbahu fariha bi shaumihi. Dan apabila berjumpa dengan Tuhannya, sungguh dia bahagia dengan puasanya. Jadi betul-betul ya, insya Allah saya optimis betul. Mudah-mudahan di Idul Fitri nanti ada perubahan yang signifikan. Amin. Amin. Melakukan Idul Fitri secara biasa. Mudah-mudahan kita optimis, Pak. Sangat optimis kita. Ya, itulah Pak Haryadi ya. Iya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Syukran. Iya. Tapi ingat, Pak ya, puasa kita adalah ada unsur ta'abbud. Siap. Yang lain Ustaz. Itu adalah puasa Allah dan itu. Ya. Jangan kita puasa karena ingin menurunkan berat badan, itu kesana ya. Kita puasa ingin itu. Tapi hanyalah satu, yang niat kita hanyalah Allah, ada unsur ta'abbud. Namun itu semuanya adalah hikmahnya Pak Haryadi. Terima kasih, kita optimis insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin ada lagi yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin menambahkan? Kami persilahkan. Atau ada yang menambahkan? Ini Pak Mansur enggak ada ya, Pak Ustadz Huda juga ada ya. Ya, ada Ustadz Huda, ada Ustadz Yahya. Ada Ustadz Yahya ya, saya kangen juga sama Ustadz Yahya. Coba Ustadz Yahya ditemukan lagi. Saya kira dari saya cukup saja jawaban dari Ustadz Afif itu. Ada Ustadz Arif, ada Ustadz Jubaidi. Ada Ustadz Sahrul juga. Ya, lewat media ini saya terima kasih betul sama teman-teman ya, Terbangun dan MCCC. Ketuanya siapa? Pak Sahrul ya, MCCC ini. Lain set. Lukman. Oh, Pak Lukman. Ya. Luar biasa. Gerakannya luar biasa, kepedulian kita terhadap para saudara-saudara kita yang mungkin perlu bantuan kita. Ya mungkin ada, kalau ada Lukman ini enggak ada ya. Dari Ustadz Arif mungkin Ustadz mau menambahkan dari Jogja. Alhamdulillah Ustadz Arif, silahkan Ustadz Arif. Mana perkembangan di Jogja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa ditambahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahrani bisa ditambahkan di gambar aja ya, di layar. Bisa ya? Oh iya. Ya. Alhamdulillah
Ya, ada Ustadz Afif, ada Ustadz Huda, ada Ustadz Mansur, dan ada Ustadz Zubaidi. Saya baru bisa ngikutin 2 kali. Yang pertama ketika Ustadz Huda hari Senin yang lalu. Saya juga nggak bisa ngikuti sebelumnya yang Pak Hendro, karena memang skedulnya waktu di Jogja dengan waktu di Balikpapan kan beda. Yang pertama itu saya kebetulan memperbaiki kendaraan, jadi nggak bisa ikut. Yang pertama. Yang kedua, ya Alhamdulillah eh, saya perlu menyampaikan ayat-ayat kauniyah yang terjadi di Jogja. Jadi Alhamdulillah saya bersyukur sekali karena bisa terbang pada saat eh, maskapai penerbangan itu belum tertutup ya. Setelah sampai di Jogja, memang saya didatangi oleh eh, apa namanya ketua RT, kepala dusun dan lain sebagainya, diminta untuk isolasi mandiri selama 2 pekan atau 2 minggu. Dan alhamdulillah ya saya hanya di rumah saja, terawih di rumah, kemudian juga kebetulan di rumah itu ada 3 orang, saya, istri dengan anak saya yang kedua. Anak yang pertama dan anak yang ketiga ada di Balikpapan. Ya, ya. Karena anak ketiga itu saya ajak ke Balikpapan untuk ngurus KTP. Ternyata sampai di Balikpapan kantor-kantor pada tutup sehingga sampai sekarang belum bisa dapat KTP. Oke. Nah, yang menarik, eh, saya sudah ngalami di Balikpapan lockdown juga, walaupun juga mungkin tiga, 3 hari dalam 1 minggu itu saya datang di kantor Lasismu karena juga kita janjian sama teman-teman Lasismu untuk oglangan, termasuk hari Ahad, 2 kali hari Ahad ketika MCCC bertugas untuk menyebarkan makanan siap saji, 2 Ahad saya ada, tapi yang Ahad terakhir, Ahad yang kemarin itu saya sudah di Jogja. Nah, ada perbedaan lockdown yang ada di Balikpapan maupun yang ada di Jogja. Kalau di Balikpapan kan pembatasan itu di jalan-jalan yang utama. Jalan misalnya ke MP Haryono, kemudian Ayani, kemudian jalan ke Sungai Ampal dan sebagainya yang besar-besar. Sementara yang jalur kecil kan masih terbuka. Di Jogja berbeda. Di Jogja itu untuk jalur jalan provinsi terbuka lebar, tetapi untuk jalur-jalur yang kecil itu tertutup. Jadi kalau mau kemana-mana susah ya. Jadi efeknya luar biasa. Makanya inilah cara Allah memberikan pelajaran kepada kita untuk menikmati tinggal di rumah. Cuma barangkali nanti yang perlu kita pikirkan itu adalah ketika iktikaf. Karena kaidah iktikaf atau kaifiah iktikaf itu kan di masjid. Sementara kita belum ada panduan bagaimana iktikaf di rumah. Karena kalau iktikaf di rumah kan ya seperti biasanya. Nah, itu memang ada beberapa pertanyaan karena saya juga ada di grup apa namanya Ranting Ambar Ketawang, kemudian ada di grup masjid kami di At-Taqwa, kemudian ada saya masuk di grup RT 6 di Kelurahan Ambar Ketawang. Itu pertanyaan juga yang lucu-lucu dan lain sebagainya, kemudian yang serius dan lain sebagainya dan sebagainya. Tapi intinya bahwa apa namanya, karena jalur kecil tidak bisa dilewati, tapi alhamdulillah di depan rumah saya itu kalau sore ramai karena di depan rumah saya itu adalah jalur yang ujung sama ujungnya kalau sore dibuka, kalau malam ditutup. Nah ini mungkin bapak-bapak kedengaran suara mobil, suara motor karena saya kebetulan ada di teras. Iya. Jadi alhamdulillah puasa itu juga bisa memberikan pelajaran bagi kita seperti apa yang disampaikan Ustadz Afif tadi, sampai kepada kesehatan. Bahkan ketika ada yang pernah berpendapat seorang
praktisi kesehatan yang berpendapat bahwa dengan puasa itu urat-urat atau jaringan sel yang dari perut, karena perutnya itu tidak terisi karena sudah dikosongin dan sebagainya, itulah yang kemudian membuat satu sinyal kepada otak, dan ketika otak itu diajak untuk beribadah yang lain, misalnya membaca Al-Quran, mengaji, kemudian memperbanyak sholat sunnah, mulai dari sholat duha, kemudian sholat lail, baik itu yang dinamakan dengan taraweh ataupun tahajud, maka itulah yang kemudian bisa memberikan atau mencerdaskan. Kecerdasan itu bisa ditimbulkan dari saum atau dari puasa. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Afif tadi, ya saya hanya menambahkan saja atau memberikan ulasan dan lain sebagainya. Mungkin dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di grup kita ini ada Pak Sahrul, ini ada yang dari Malang ini Pak Sahrul. Ada yang dari Malang ini. Coba ada apa berita di Malang ini? Siapa, Ustaz? Itu Afrizal Himawan itu, Pak. Coba dia. Oh, Afrizal Himawan. Silakan Afrizal Himawan. boleh menambahkan. Kita masih ada waktu 7 menit ya. Sekarang sudah 18:08. Alhamdulillah. Afrizal Himawan, silakan. Mungkin saya kasih waktu berapa menit? 3 menit lah. Halo? Monitor, Mas Monitor. Afrizal. Halo? Halo? Ini ada ini Afrizal Himawan yang kedua. Sepertinya Anda ini, Ustaz. Ya. Mungkin kita cukupkan, Ustaz. Ini sudah jam. Baik, sudah lebih hampir. Sudah 18:08 menit. Ya. Baik. Waktu berbuka 18:15 menit. 15. Ya. Tinggal 5 menit lagi. Baik, inilah yang saya sampaikan Pak Sahrul dan teman-teman. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan. Mari kita akhiri kajian kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian non wal qauma masterun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.